Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan, pemeliharaan, dan juga kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan sepanjang minggu yang telah berlalu. Dan hari ini kita kembali berjumpa dalam renungan Sabtu di dalam berkat dan pengasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih yang begitu besar yang boleh kami rasakan, dekapan yang hangat, penghiburan yang nyata, sehingga duka dan lara kami menjadi tawa dan sukacita. Terima kasih di masa menanti kedatangan-Mu yang kedua ya Tuhan Yesus. Kami saat ini ya Tuhan terus dimampukan dan diarahkan untuk bergantung kepada Engkau, bergantung kepada dari arahan Roh Kudus, dan juga bergantung melalui firman yang menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu yang singkat ini sesuai dengan pemberian dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami mau menikmatinya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, satu bagian firman Tuhan di dalam Lukas 2 ayat 16. Lukas 2 ayat 16. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Satu kali Bapak Ibu Saudara, ada seorang remaja. Dia sekolah di sebuah sekolah seni dan dia mengambil konsentrasi drama. Acara puncak tahun itu dia, si anak remaja ini, turut ambil bagian ya, menjadi atau memerankan atau menjadi peran dalam satu pertunjukan drama akhir tahun. Namun ketika pembagian peran itu dilakukan, si remaja ini merasa kecewa karena dia mendapatkan peran yang kecil. Dia hanya mendapatkan bagian 3 baris percakapan saja, dan itu ada di akhir drama. Orang tua remaja ini merasa gelisah gitu ya. Selama 2 jam ketika pertunjukan itu dilakukan, apakah peran kecil itu bisa ditampilkan dengan baik oleh anak mereka? Mengejutkan sekali karena di akhir, setelah sandiwara ataupun drama itu selesai, Bapak Ibu Saudara, sang ayah kemudian mengatakan atau meringkas atau mereview ya penampilan putranya. Ayahnya mengatakan, anakku memainkan perannya, tidak terlalu dini, tidak terlambat, tidak terlalu nyaring, tidak terlalu pelan, tidak pula terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Dia mengucapkan bagiannya dengan sangat tepat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yusuf, tokoh yang sering dilupakan dalam drama Natal, dia memainkan peran ayah dalam kehidupan Yesus sebagai satu pemberian daripada Allah. Allah memberinya tugas penting sebagai suami, ayah, guru, penyedia, dan pelindung. Kita hanya memiliki sedikit informasi biografis yang mengenai Yusuf di dalam Alkitab. Yusuf juga tidak pernah menulis sebuah kitab. Sepanjang hidupnya ia hanya melakukan perjalanan sejauh beberapa kilometer dari tempat kelahirannya.
Dia keluar dari negerinya hanya sekali, dan itu karena ia harus membawa anaknya, yaitu Yesus Kristus, ke Mesir untuk menyelamatkan nyawanya. Dia tidak mendapatkan pendidikan yang cukup dan ia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menjadi tukang kayu. Tidak ada satu patah kata pun yang diucapkannya yang tercatat dalam Alkitab. Dia keluar dari adegan kemudian ketika Yesus berusia 12 tahun. Dan setelah itu kita tidak pernah melihatnya lagi. Kemungkinan besar ia meninggal ketika Yesus masih kecil dan putra sulungnya itu melanjutkan pekerjaannya di bengkel ataupun di tempat pengolahan kayu di rumahnya. Yusuf bukanlah ayah Yesus secara fisik, karena Yesus, Tuhan kita, dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh Maria yang masih perawan. Akan tetapi Allah memilih Yusuf untuk memainkan peran seorang ayah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan awal Sang Putra Allah. Kita melihat dan mendapati bahwa Yusuf itu adalah seorang pria yang amat terbuka. Dia sangat diuji oleh peristiwa yang terjadi sebelum kelahiran Yesus, ya. Dia telah bertunangan dengan seorang pemudi bernama Maria, dan sebelum mereka menikah, ia mengetahui bahwa kekasihnya telah mengandung seorang anak. Yusuf yang menjadi seorang pemuda yang berintegritas, ya. Tentu saja berita itu sangat mengejutkannya. Namun kemudian integritas itu kembali terbukti ketika Yusuf taat akan kehendak Allah sesuai yang dikatakan oleh malaikat kepadanya. Dan Yusuf ini adalah pribadi yang bersedia mempercayai yang terbaik. Dia percaya akan kasih Maria. Dia membalas kasih tersebut. Dia percaya akan integritas Maria dan mempertaruhkan nama baik dan kehormatannya ketika ia berdiri di sisi Maria. Dia mempercayai kesucian gadis itu dan mengambilnya sebagai istri. Yusuf mempercayai takdir Yesus dan menjadi ayah baginya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau saya menyebutkan tadi begitu, ya, ada peran pribadi, karakter dari seorang Yusuf. Sejatinya dia tidak memainkan peran yang kecil. Hanya saja memang karena catatan mengenai beliau ini begitu minim, maka sepertinya nama Yusuf itu kemudian tidak lebih menggema daripada suara malaikat kah, kisah para gembala kah, begitu, ya. Mari kita sekarang melihat kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Yusuf ataupun cerita seorang remaja dalam drama tadi adalah bagian kecil dari satu perjalanan panjang sejarah yang Allah ukirkan di alam semesta ini, di dalam dunia ini, sejarah yang sangat besar. Namun baik sang remaja tadi maupun Yusuf di akhir, ya, pertunjukan panggung itu, mereka mendapatkan komentar yang baik bahwa ia mengucapkan atau melakukan bagiannya dengan sangat tepat. Adakah Bapak Ibu Saudara kita juga menyadari atau meresap-resapi, merasa-rasakan hal ini di dalam kehidupan kita? Kita memang hanya bagian kecil, bahkan lebih kecil dari seorang Yusuf. Tidak apa-apanya dibandingkan dengan Yusuf, Bapak Ibu Saudara.
jika dibandingkan ya dengan peran ya yang Tuhan atau tugas yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Tentu kita tidak mendapatkan tugas itu, bukan? Ataukah kita membandingkannya dengan status sosial bahwa Yusuf itu hanya seorang tukang kayu sementara kita pegawai, kita pemilik usaha, kita memiliki kedudukan. Sejatinya kita tetap adalah orang yang kecil. Terlebih ketika kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang papa, hina, dan berdosa, Bapak Ibu Saudara, maka tidak ada lagi yang tersisa. Namun di dalam anugerahnya, di dalam Kristus yang tinggal dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara, kita dapat melakukan hal yang tepat. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kesibukan kita di bulan Desember ini, di waktu libur, di waktu pelayanan, sebanyak apapun yang kita kerjakan atau sesederhana apapun yang menjadi bagian kita, mari kita resap-resapi itu, rasa-rasakan sebagai bagian yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita melakukannya dengan setia dan sungguh-sungguh. Sebab Allah telah melakukan bagiannya dengan sangat baik, yaitu dengan turun ke dalam dunia menjadi sama seperti kita, melakukan yang terbaik untuk menjalankan rencana penyelamatannya atas manusia berdosa. Demikian juga kita harus meneladani beliau, entah besar ataupun kecil yang menurut anggapan kita, atau yang sesuai yang kita sadari sebagai satu pemberian, kemauan dan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun bentuknya, di gereja, di tengah keluarga, di tengah tempat pekerjaan dan masyarakat. Bagian yang harus kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita lakukan dengan penuh tanggung jawab sampai akhirnya kita dikatakan kita telah memainkan peran dengan tepat. Kiranya peneguhan itu boleh datang dari Tuhan atas kita, Bapak Ibu Saudara, supaya sampai penghujung tahun 2024 ini kita adalah pelaku-pelaku firman Tuhan yang semakin mengenal beliau secara pribadi, mengenal kehendaknya, dan melakukan kehendaknya pula di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Kami mempersembahkan diri kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami rindu Tuhan pakai sesederhana mungkin, seturut dengan kemauan dan pekerjaan yang Tuhan akan percayakan kepada kami. Seperti Yusuf yang melakukan peran kecil di dalam sejarah keselamatan umat manusia yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah sendiri. Pakai kami Tuhan, pakai kami juga menjadi bagian penting, menjadi bagian dalam rencana penyelamatan-Mu, dan kami semua dimampukan oleh Tuhan untuk suatu hari nanti kami mendapatkan peneguhan yang daripada Engkau, bahwa kami telah mengambil bagian kami dengan sangat tepat. Kami serahkan seluruh tubuh roh jiwa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.